Ya. Maka itulah pentingnya maju datang restoran, baca, dengarkan, lihat, mengikuti. Terus nanti kalau sudah pas, kamu nanti akan mendengar ketika kamu baca Al-Quran seperti guru membaca Al-Quran. Dan orang lain ketika mendengarkan kok seperti suara gurunya, itu berarti hasil bacaan kamu sudah betul. Kalau yang putra misalkan pas lagi sholat mengimamin, orang yang di belakang bilang siapa yang imam itu? Padahal misalkan Imam Syarif, orang yang di belakang ngira itu suara Ustaz, dikira Ustaz. Oh iya, dia kan itu berarti apa? Dia sudah berhasil mendapatkan musyafaat. Itu bedanya belajar Al-Quran dengan yang lain. Paham ya? Namanya apa tadi? Musyafahah. Namanya musyafahah. Kedip aja mata kamu ketika guru baca akan terlewat. Oh, tadi tulisan itu gimana? Dha itu gimana? Bo itu gimana ya? Makanya kalau ada orang baca Quran, aku bacanya begitu. Lihat belajar ngajinya di mana? Dengerin gurunya. Oh iya sama macam-macam. Aja belajar Quran itu nggak boleh pindah-pindah, itu nggak boleh. Harus di satu tempat sampai selesai, dari alif sampai ya, dari An-Nas sampai Al-Baqarah sampai Al-Fatihah, atau dari Al-Fatihah sampai An-Nas, harus selesai. Ini misalkan juz 30 di sini, pindah lagi ke tempat lain, balik lagi juz 30 lagi. Pindah lagi ke tempat lain, balik lagi juz 30 lagi. Nah, selesai juz 30. Jadi harus diselesaikan 30 juz setoran itu bin nadhar thumma bil ghalib. Itu baru belajar Quran. Jadi kalau belum pernah sampai selesai setoran bacaan, berarti belum. Dan kedua, butuh kesabaran. Orang belajar ngaji itu tidak seperti belajar yang lainnya. Godaannya besar. Godaan di tempat. Kadang lagi ngaji, pengennya ngantuk, tiba-tiba ngantuk, pengennya ngobrol, pengennya bercanda, tiba-tiba. Maka itu butuh kesabaran. Sabar, ya. Susah amat sih, kok nggak bisa. Padahal telinga dengar ustadznya baca itu sudah pas, tapi pas ngikutin salah lagi. Ya Allah, sabar. Gurunya sabar, muridnya sabar, nanti akan ada hasil. Yang ketiga, mujahadah. Kesungguhan yang kuat. Saya harus bisa. Tapi bukan cuma ngomong. Saya kayaknya nggak cukup, ini habis asar maghrib doang. Lah, subuh saya mau bangun ngaji. Bilang sama orang tua, bangun pagi mau ngaji. Kenapa? Nggak cukup habis asar dan maghrib aja. Saya subuh mau ngaji. Itu namanya mujahadah. Dia lawan ngantuknya, dia lawan capek. Kalau sudah begitu, ya, yang terakhir nanti baru kamu akan menikmati halawatul tilawatil Quran, manisnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya.
Sudah. Jadi kita coba satu surat Ar-Rahman ini diulang-ulang sampai nanti Ustaz ketemu dengan seperti dulu ada satu orang yang dia belum bisa baca tapi dia hafal gara-gara sering mendengarkan. Tapi saya pas saya sudah mulai sekolah naik kelas 1 kelas 2 sudah kena racun pergaulan. Kayak yang tadi terlambat itu pasti kena racun itu di jalan ya. Kena virus pasti, virus yang nggak ngaji di sini diajak ngobrol pasti setan dalam bentuk manusia jin dan dilambat-lambatin datang ke sini. Asal itu muncul setan-setan manusia menggoda. Tahu kita mau ngaji, diajak ngobrol dulu, diajak jalan muter dulu supaya kesini terlambat. Itu berarti belum mantap ya. Artinya belum mantap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan langsung bersuara kecuali setelah kamu mengambil nafas. Kalau mau tilawah, nafas itu dua, satu dari hidung dibantu mulut, disimpan dulu, ditekan baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau tilawah, kalau ngaji biasa cukup dari mulut atau dari hidung. A'udzu billahi, tapi perutnya kan jangan gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengek suara. Ambil nafas dulu, baru keluarkan suara. Ya, supaya apa? Supaya ketika baca Quran tidak banyak tanafus. Tidak banyak apa? Tanafus. Apa tanafus itu? Apa? Curi nafas. Namanya apa? Tanafus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Allamal Qur'an Qul Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban bukan Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dengarkan sini, huruf mim sukun dan huruf nun sukun. Apa? Mim dan
nun sukun ketika berhadapan dengan huruf apa saja selain huruf ba dibaca apa? Idhar. Apa idhar? Jelas. Tetapi huruf nun dan mim ini karena dia huruf yang berhubungan dengan rokai itu, maka sifatnya huruf nun dan mim ini tawassul. Tadi misalkan asyamsu, jangan langsung asyamsu harus nyampe ke rokai hidung, tapi jangan berlebihan. Jadi tawassul sedang. Nih, nggak boleh baca begini. Asyamsu wal qamar nggak boleh. Atau asyamsu wal nggak boleh juga. Tengah-tengah antara yang pertama dan yang kedua. Di mana bacanya? Asyamsu wal dari sini. Asyamsu wal coba. Asyamsu wal coba tangan kamunya. Asyamsu wal namanya apa tadi? Tawassut. Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. Itu kamu hitung di ujung itu tadi paling sedikit 2, umumnya 4, 5, 6 yang disebut qat'at disebut. Jangan kamu baca begini. Allah baca kamu lambat tapi matanya cuma 2 harakat, nggak boleh. Allah taqaw fil mizan, nggak boleh. Harus paling sedikit 4 harakat. Allah taqaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Dikuatkan suaranya, keluarkan suaranya yang kuat. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها
Fiha fakihatun wa tun idgham bilghunna. Fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam. Lu coba tapi jangan terlalu dalam. Bisa pada belakang. Arsyad di depan. Coba tapi jangan terlalu kencang, jangan gitu ya. Sedang saja. Jangan lembek, jangan. Tapi nanti saya kasih contoh yang yang lemah dengan yang kuat. Dan salah satu contoh yang lama yang bisa dengan jangan takut copot. Apa? Jangan usah takut copot ini apa? Kalau kadang nggak pakai copot. Coba yang keras. Coba Arsyad. Ambil mic. Kasih mic sini. Pegang. Arsyad. Segera. Yang lain. Sekali lagi. Dengerin. Jangan nah, tapi nah. Mulut tidak. Refan. Mulutnya lembek. Refan di sini. Belum dapat nanti belajar ke Arsyad. Kasih ke sini nih, miknya kasih ke sini. Kasih ke perempuan Arsyad. Terus apa? Bela. Jangan belum ketemu khotnya. Sahri. Ya, terus sila. Dikit lagi lihat. Itu nyasar. Oke, sebelahnya siapa? Siren, siapa? Raina. Raisa. Ya. Wala. Ya sah.
Wan naflu. Mulutnya wan naflu. Oke. Sudah ya? Sudah kasih ke satu. Sudah dengarkan lagi. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Dua, tiga. Nanti bukan juga ada yang kebablasan nyasar ke kol-kola akmam ada yang akmam menembai akmam wal hab apa tadi wa aqimul fiha fakihatun wan nakhlu dhatun. Lihat sini. Bukan akram, tapi akmam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. والحب ذو العصف والريحان. Lagi yang kuat, dua, tiga. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wa aqimul wazna bil qisti wa aqimul wazna bil وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان 6 harakat جاءنا 2 harakat وخلق الجان من مارج من نار 2 3 Arsyad, Rifan, Lam. Coba satu-satu. Wa khalaqan, ya. Wa khalaqal janna mimma rijim bukan origin rijim bolot rijim min nar dari pangkal min nar kalau ada yang bisa yang ini bacaannya betul ini bawa pulang. Wa khalaqal janna min marijin min nar فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما
Bismillah sampai fabi ayyi ala bi rabbikuma tukadziban. Jangan ada yang tidak bersuara. Bismillah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال من صلصال yang ikuti kita min salsal seperti berhenti aja kamu terus ulangi sadaqal insana min salsalin kal fakhar 2, 3 Sekarang bacaan lin atau huruf lin. Perhatikan di ayat wal habbul asfi wa rayhan ujungnya i rayhan coba rayhan mashriqaini Let's see. Mash. Ri. O. I. Ni. Mashriqaini. Ri. Bay. Ya, mohon maaf yang masih punya kebiasaan
N dengan L-nya digigit di apa lidahnya digigit apa istilahnya ya L ada yang gitu ya misalnya yang perempuan ada yang gitu ya L N jadi kayak T mau ngaji di mana di pasar Minggu ada tuh di Putra kayaknya ada tuh Patri anak gua kamu ada yang L jangan ngomong orang itu ada tuh halakohnya Ayu apa Aisyah tuh ada tuh ya L sama N sama jadi lidahnya digigit bukan berapa itu kebiasaan dari orang nanti jangan keluar lidahnya ayam ya lidahnya jangan dikeluarin handphone aku punya iPhone coba yang ngerasa LN maju coba yang ngerasa LN maju coba itu siapa yang berani apa pesan yang tunjuk oke. Sekarang kita buktikan apa yang selama ini Ustaz lihat salah apa benar. Yang dari Putri Ustaz sebut satu orang dipersilakan siapa Maryam coba benar nggak ya benar dia Ustaz nyebut L-nya L nanti halamannya siapa Saudara Dinda benar nggak L tadi begitu iya ada yang kedua L yang kedua yang pernah Ustaz lihat Sahih alamannya siapa Sahih alamannya siapa Saudara benar ke L kan begitu L iya nanti saudara L-nya tagih kalau yang putra seperti siapa tuh diam jangan agak mengharapkan siapa ya agak siapa ya sesuatu betul gitu kadang malah kadang-kadang lidahnya masuk dalam jadi agak dengerin ini nggak tahu nih Ustaz Siki begitu nggak ketika mau nyebut huruf dan
Jadi digigit dulu baru ke dalam. Ya. Pas begitu hurufnya bunyi, lidahnya malah masuk ke dalam. Jadi bukan kedal, tapi kedal. Kedal. Ya, betul. Agak betul kan? Oke, dengerin. Kalau agak bisa disebut kedal, malam ini saya kasih hadiah. Dengerin. Silakan baca ayat wal habbul asfi wa qadha. Maju kan? Nah, ini akan nanti boleh kasih ke 8 hadiah. Dengerin jangan yang tertawakan belum tentu tidak. Coba kita tes yang ketawa, yang ketawa kita tes. Kalau yang ketawa bisa, coba agak pakai lagi sampai lihat kan ketawa yang pintar apa yang sok pintar. Coba itu yang belakang itu tuh. Bukan gigi. Depannya siapa? Pakai sama Jeki coba. Pakai sama Jeki. Biasanya yang ketawa itu biasanya lebih. Coba sini. Coba Rakes. Rakes. Agak besok yang lain dengerin. Masa nggak hafal kamu ibu? والحب ذو العصف والريحان Ternyata dengan awet juga belum bagus-bagus amat. Terus coba ternyata yang ketahui juga lebih parah. Masa wasakuzul dapat dari mana tahu hakuzul? Ya, mobil toko makanya jangan suka
mentertawakan orang lain. Ya, kita juga belum tentu bisa. Ya kan? Itulah hebatnya adab majlis Al-Quran itu ada yang namanya saling menghargai. Ada temannya baca, dia dengerin. Nanti pas begitu temannya bacaannya salah, dia jadikan itu pelajaran. Yang itu salah ternyata. Begitu lihat ada bacaan yang bagus, itu akan menjadi motivasi ya Allah. Saya juga harus bisa seperti dia. Itulah adab majlis Quran. Dengarkan sini. Ini Allah sedang memperlihatkan tuh orang-orang yang sok bisa ketika mendengar temannya bacaannya salah, dia tertawakan. Ini ternyata dia juga sama, belum becus. Itu namanya orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ini ada anak-anak kelas 6 yang mungkin nanti setelah ini mau mondok di tempat lain, tapi di sininya masih belum benar. Bangun subuhnya sering kesiangan, ngajinya belum rapi. Pernah ada orang tua cerita mondok di salah satu pesantren yang masuknya itu biayanya luar biasa mahal. Karena belum terbiasa pesantren, akhirnya baru salah bulan sudah nggak betah. Karena kata orang tua, ini orang tua kamu yang bisa ngaji di sini hari Minggu. Dan orang tua yang bingung ke anak saya ini, pengen mondok alasannya karena harganya, harga pondoknya. Jadi dia pengen cerita sebenarnya, aku mau mondoknya di sana, bayarannya. Jadi dia bilang bayaran mahal di sana. Nggak tahu orang tuanya pusing. Di sana mah masuknya aja 15 juta kan. Tiap bulannya aku mau bayarnya 1 juta. Di pondok kamu nanti berapa? Pondok aku mah 2,5 juta. Masuknya 30 juta dong. Anaknya enak-enakan, orang tuanya pusing. Jadi banyak yang pengen mondok, tapi niatnya gaya-gayaan. Tapi masih mending Ustaz daripada anak saya kayaknya pulang pergi aja, kayaknya di SMP di luar biar bisa naik motor-motoran, biar bisa ini lebih parah. Tapi penting Ustaz, anak saya mau walaupun sekolah jadi SMP, sorenya masih mau ngaji di Fasabiqul Khairat, subuhnya juga bangun ngaji. Alhamdulillah, daripada anak tetangga sebelah sekolahnya di luar, ngaji enggak, sholat enggak, mendingan mati. Masih mending daripada tetangga saya sekolah enggak, ngaji enggak, sholat enggak. Tapi masih mending daripada tetangga sebelah saya paling ujung, sekolah enggak, ngaji enggak, sholat enggak, bergaul enggak. Masing-masing. Ada lagi di belakang rumah saya, enggak ngapa-ngapain, mati.
Aduh, ada pesan nih. Ada yang mau mondok. Amin. Ada Feby. Mas. Kalau ditanya mondoknya pengennya yang mahal. Ada Maunya mau mondok mana? Dari pondok yang kamarnya pakai AC, kamar mandinya pakai shower. Najwa mau mondok di mana? Aku pokoknya yang kasurnya itu empuk. Ya. Yang bantalnya bisa sambil pijit. Ini mau mondok. Ya. Yang kalau dari kamar ke masjid bisa naik skuter. Ini mau mondok. Contoh yang hebat itu Nafisa, siapa? Yoga. Ini 3 santri terbaik Fastabiqul Khairat. Calon kiai dan calon kiai. Bangun paginya rajin, paling gampang dibangunin tahajudnya. Yoga sudah bisa bangun jam 4, tidur lagi. Kalah kayaknya, kalah alimah. Apalagi Diki sebuah kesiaran dulu ya. Nih ini kasih siapa yang besar berarti dari kalau ini kalau di Indonesia harganya masuk ini sebetulnya dengan uangnya kesukaan Ustaz sebetulnya. Ada orang yang ngasih juga orang istimewa, dikasih di waktu istimewa. Malam ganjil datang, naruh mobilnya di depan, buru-buru serta kita darus atau karena Allah. Tapi kan Ustaz masih ada minyak wangi, belum dipakai-pakai. Pas tadi kayaknya buat santri cocok. Kalau nyium wanginya apa buat usah-usah aja kali. Masya Allah, wanginya itu wangi Ka'bah. Jadi yang belum pernah ke Ka'bah, ke Mekah, tinggal olesin aja di lemarinya. Ketika mau tidur, cium lemari wanginya seakan-akan mencium Ka'bah. Kira-kira siapa yang beruntung? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz saja yang sudah pernah kesana kalau melayang seakan-akan ada di depan. Tadi sampai mana? Maria, Baby, Naila, Yoga, Devisa, Zahra, terus Hois, nggak mau mondok, mau di MTSN.
Suka mulia, tapi tetap mau ngaji di fase seperti rupanya mau ikutin jejaknya Teh Aisyah dulu. Ustaz bilang lagi sekolahnya dekat ada di Al-Khairiyah, ngajinya banyak bolos, apalagi lagi suka mulia, makin jadi. Mana orangnya? Ngaji nggak? Ada. Kalau Teh Aisyah dulu sekolahnya di Sukamulia, ngajinya rajin. Subuh sudah pakai seragam, habis ngaji langsung pulang berangkat. Oh, sekolah di Al-Khairiyah di subuh nggak pernah datang, apalagi di Sukamulia. Nanti ngajinya mau rajin apa enggak? Ngajinya mau rajin kan nanti? Ada yang mau masuk SMA Balaraja. Orang tuanya nelpon ke Ustaz, anak saya mau masuk di SMA Balaraja. Syaratnya harus punya sertifikat hafalan Al-Quran. Terus boleh nggak Ustaz minta sertifikat di Fastan Pulsel? Oh, mohon maaf, tak bisa. Ada yang punya bolak-balik, karena syaratnya harus punya hafalan dua juz. Saya atur masa aja sih. Kalau memang nggak punya hafalan, jangan maksa-maksa pengen daftar di SM Balaraja. Kalau Teh Aisyah, Afadli mau ikut tes ke Mesir, syaratnya 3 juz, wajar karena hafalannya juga sudah lebih dari 3 juz. Itu gak kebohong. Nah, nanti Ustaz kasih. Insya Allah. Yang sekarang sudah SMP kelas 2 ada. Kelas 2 SMP ada. Satu semua ya? Aura kelas berapa? Kelas 3 ada, kelas 3 SMP. Dengerin. Nanti kita ini diuntung, terutama yang orang Tangerang. Selain nanti ada program beasiswa konflik, juga ada program beasiswa ke Cina. Alhamdulillah, berarti ada harapan ke depan santri itu maju. Jangan ini mah, nanti kamu habis lulus Alia, apain? BG. Lulus Alia MPG. Jangan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan tren sekarang. Kalau punya cita-cita harus kamu nanti kalau sudah lulus apa?
Kalau sudah lulus saya mau jadi bos SBC. Sudah. Terakhir nih, insya Allah ya. Karena yang program beasiswa ke Mesir dan ke Cina ini bukan hanya untuk kuliah saja, bahkan SMA juga ada nantinya. Jadi yang lulus SMP punya hafalan banyak nanti bisa. Yang sekarang sudah aliyah dipersiapkan diniatkan, ya Allah, saya pengen bahagiakan orang tua saya. Maka sungguh-sungguh belajarnya perdalam bahasa Arabnya, Al-Quran dimantepin supaya terwujud jetok. Kakak sepupunya Fardan sudah berangkat, itu biasanya setiap 6 bulan sekali dapat uang 12 juta. Setiap 6 bulan sekali itu kan belajar gratis. Fardan juga harus punya kemampuan, makanya harus berubah. Bukan berapa Fardan? Harus punya cita-cita ke situ. Jangan main MLF dulu. Jangan game. Dan belajar. Nah, setelah ini